Bayangin deh, cuma dalam 8 detik dunia kamu bisa jadi gelap gulita. Bukan, ini bukan karena listrik padam, tapi karena otak kamu kehabisan bahan bakar utamanya. Hari ini kita bakal kupas tuntas salah satu kondisi darurat paling kritis dan jujur aja paling menakutkan bagi tubuh kita. Apa sih yang sebenarnya terjadi waktu otak kekurangan oksigen? Oke, kita langsung aja ya. Cuma butuh 6-8 detik. Ya, segitu aja. Begitu aliran darah ke otak berhenti total, kesadaran kita langsung hilang. Hilang sepenuhnya. Kok bisa secepat itu ya? Kenapa kesadaran kita bisa serapuh ini? Nah, untuk ngerti jawabannya, kita perlu lihat apa yang terjadi di detik-detik pertama yang paling krusial itu. Oke, sekarang kita masuk ke hitung mundurnya. Kita bakal lihat gimana proses ini terjadi di beberapa skenario yang cukup ekstrem. Kita mulai dari pilot pesawat tempur. Coba bayangin seorang pilot jet tempur lagi manuver tajam. Gaya gravitasi yang super kuat itu narik semua darah turun dari kepala mereka. Nah, kondisi ini yang dikenal sebagai cerebral hypoperfusion, gampangnya bikin otak mereka kelaparan darah dan oksigen. Tapi ini tuh nggak terjadi tiba-tiba langsung gelap gitu aja loh. Ada tanda-tandanya. Pertama, penglihatan si pilot mulai kabur jadi abu-abu, seolah-olah warnanya luntur dari dunia. Kalau kondisinya berlanjut, pandangannya jadi kayak terowongan, makin sempit sampai akhirnya gelap total. Itu adalah sinyal putus asa dari otak bahwa pasokan oksigennya udah di titik kritis. Nah, beda cerita sama penyelam bebas. Bahayanya justru datang dalam sunyi. Ini adalah hitung mundur yang senyap, yang bisa menyerang tanpa peringatan sama sekali, dan seringkali terjadi di saat-saat paling krusial, tepat pas mereka udah hampir banget sampai ke permukaan. Jadi poin utamanya gini, beberapa detik bisa berarti kehilangan kesadaran, tapi beberapa menit itu bisa berarti kerusakan yang udah nggak bisa diperbaiki lagi. Istilah medis untuk kondisi ini adalah hipoksia cerebral. Penyebabnya bisa macam-macam banget, mulai dari tenggelam atau tercekik, sampai kondisi medis kayak serangan jantung, atau bahkan menghirup karbon monoksida. Garis waktu ini benar-benar nunjukin betapa gentingnya situasi. Setelah cuma 5 menit tanpa oksigen, sel-sel otak mulai mati. Setiap detik itu sangat berarti. Dan ini sebabnya pertolongan medis yang super cepat jadi satu-satunya harapan. Kita udah lihat timeline klinisnya, tapi gimana sih rasanya kekurangan oksigen? Pengalamannya ternyata bisa beda banget, tergantung keadaannya. Mari kita lihat dua skenario yang kontras banget untuk memahami pengalaman manusia di situasi ini. Dalam beberapa kasus, kayak hipoksia akibat gas nitrogen, pengalamannya itu bisa jadi mimpi buruk. Dokumen medis dan hukum menggambarkannya sebagai respons lawan atau lari yang intens. Ada perasaan tercekik yang nyata, yang memicu kepanikan dan teror yang luar biasa. Tapi, ada sisi lain yang jauh lebih menakutkan. Penyelam bebas bisa mengalami blackout yang sunyi. Kenapa? Karena dengan sengaja melakukan hiperventilasi sebelum menyelam, mereka seolah-olah menipu sistem alarm tubuh. Mereka buang banyak banget karbon dioksida, jadi tubuh nggak lagi ngerasain dorongan buat napas, bahkan saat kadar oksigen udah turun ke tingkat bahaya. Mereka bisa pingsan gitu aja tanpa perlawanan. Ini menyoroti betapa pentingnya peran karbon dioksida dalam sistem alarm tubuh kita. Dan ternyata, nggak adanya alarm itu bisa sama bahayanya dengan nggak adanya oksigen. Garis waktunya kan sepertinya berakhir dengan kematian otak ya. Tapi ternyata penemuan terbaru menunjukkan satu babak akhir yang sangat mengejutkan. Para peneliti yang berasumsi semua aktivitas otak berhenti total saat jantung berhenti berdetak, ternyata kaget banget sama temuan mereka. Para ilmuwan menjuluki gen-gen dalam sel glial ini gen zombie. Dan sebuah studi di tahun 2021 menemukan bahwa julukan ini lebih akurat dari yang mereka bayangkan, terutama setelah kematian. Setelah kematian, gen-gen ini nggak cuma tetap aktif, mereka justru jadi lebih aktif. Sel-sel glial ini secara aneh mulai menumbuhkan lengan-lengan baru, menjulur kemana-mana selama berjam-jam. Aktivitas ini bahkan mencapai puncaknya sekitar 12 jam setelah kematian, seolah-olah mereka lagi melakukan satu tugas pembersihan terakhir. Nah, ini dia, pemikiran terakhir yang mendalam. Kalau ada bagian otak yang justru bangkit lagi setelah kematian klinis, lantas apa sih sebetulnya arti dari kematian itu sendiri? Ini benar-benar menantang pemahaman mendasar kita tentang batas antara hidup dan mati.